Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aziza Zubekti dengan NIM 2251506011111015, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas ASDB. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode program materi linguis gabungan. Langsung saja, yang pertama yaitu problem atur gudang 1. Nah, pada baris pertama ada import Java util. Baris ini mengimpor paket util yang berisi kelas-kelas seperti scanner dan linked list yang akan digunakan pada program. Lalu selanjutnya di baris selanjutnya ada public class main, yaitu kode program dimulai dengan deklarasi kelas main. Selanjutnya ada static scanner input sama dengan new scanner system in, yaitu membuat objek scanner bernama input untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Selanjutnya ada public static void main string args, yaitu metode main yang merupakan titik masuk utama untuk program Java, dan semua kode utama program akan dijalankan dalam metode ini. Lalu selanjutnya ada inisialisasi linked list dengan cara linked list barang gudang sama dengan new linked list. Ini untuk membuat sebuah linked list dengan tipe elemen barang yang disebut gudang untuk menyimpan daftar barang pada gudang. Lalu selanjutnya ada integer n sama dengan input.nextIn. Ini adalah untuk inputan pengguna dan membaca sebuah bilangan bulat n dari input pengguna. Lalu akan menentukan berapa banyak perintah yang akan dieksekusi. Selanjutnya adalah pada baris selanjutnya ada looping for, yaitu for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari n, titik koma i plus plus, yaitu memulai looping untuk membaca dan mengeksekusi perintah sejumlah n kali. Selanjutnya ada string comment sama dengan input.nextLine. Ini digunakan untuk membaca satu baris perintah dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel comment. Lalu pada baris selanjutnya ada string comment split sama dengan comment split dalam kurung petik 2, yaitu untuk membagi baris perintah menjadi array string dengan memisahkannya menggunakan spasi sebagai pemisah. Lalu selanjutnya ada string item name sama dengan comment split tanda petik garis miring. Ini gunanya untuk memisahkan baris perintah berdasarkan tanda kutip ganda untuk mendapatkan nama barang. Selanjutnya adalah if comment split 0 titik equals lihat. Nah, ini untuk memeriksa apakah perintah adalah lihat untuk menampilkan daftar barang di gudang. Lalu if gudang size sama dengan 0, ini adalah kode program untuk memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, program akan mencetak string gudang kosong dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Lalu selanjutnya, program menampilkan daftar barang di gudang dengan detailnya. Else if comment split 0.equals check. Nah, ini kode program untuk memeriksa apakah perintah adalah check dan untuk memeriksa barang pertama atau terakhir yang ada di gudang. Lalu mereka akan memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, program akan mencetak string gudang kosong dan menampilkannya dengan detail barang pertama atau terakhir di gudang sesuai permintaan. Lalu else if comment split 0.equals tambah. Pada baris ini program memeriksa apakah perintah adalah tambah dan untuk menampilkan barang ke gudang. Selanjutnya program memeriksa apakah kode barang sudah ada di gudang. Nah, jika sudah, mereka akan melanjutkan ke iterasi berikutnya dan menambahkan barang ke awal atau ke akhir gudang sesuai permintaan. Lalu pada baris selanjutnya else if comment split 0.equals sisip. Pada baris ini program akan memeriksa apakah perintah adalah sisip yang untuk menyisipkan barang ke posisi tertentu di gudang. Lalu program memeriksa apakah kode barang sudah ada di gudang. Jika sudah, akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, selanjutnya akan memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, program akan menambahkan barang sebagai elemen pertama.
lalu menyisipkan barang ke posisi yang ditentukan dalam gudang. Lalu untuk selanjutnya ada static boolean KD sama linked list barang, gudang, string kode. Nah, pada baris ini adalah program untuk mendefinisikan metode kode sama yang digunakan untuk memeriksa apakah kode barang sudah ada di dalam gudang. Selanjutnya adalah melakukan looping melalui gudang dan memeriksa apakah ada elemen kode yang sama. Nah, jika ada, mereka akan mengembalikan nilai true, namun jika tidak, akan mengembalikan nilai false. Lalu, pada di sini kita sudah ada pada akhir kelas main. Selanjutnya di bawahnya di sini ada deklarasi kelas barang yang digunakan untuk merepresentasikan barang dengan nama, kode, dan stok. Selanjutnya ada konstruktor kelas barang untuk menginisialisasikan objek dengan nama, kode, dan stok. Oke, lanjut pada problem yang kedua, yaitu atur gudang 2. Nah, di sini pada baris pertama ada import java.util.bintang. Nah, baris ini adalah untuk mengimpor paket java.util yang berisi kelas-kelas seperti scanner dan linked list yang akan digunakan dalam program. Selanjutnya ada public class main. Kode program ini dimulai dengan deklarasi kelas main. Lalu selanjutnya ada static scanner input sama dengan new scanner system in yang digunakan untuk membaca inputan dari pengguna melalui konsol dan membuat objek scanner bernama input. Lalu di baris selanjutnya ada public static void main string args. Ini adalah metode main yang merupakan titik masuk utama untuk program Java. Semua kode utama program ini akan dijalankan dalam public static void main ini. Lalu untuk selanjutnya adalah inisialisasi linked list dengan cara linked list dalam kurung barang gudang sama dengan new linked list. Untuk membuat sebuah linked list dengan tipe elemen barang yang disebut gudang dan untuk menyimpan daftar barang di gudang. Lalu selanjutnya ada integer n sama dengan input.nextIn. Nah, ini adalah untuk membaca sebuah bilangan bulat n dari input pengguna yang akan menentukan berapa banyak perintah yang akan dieksekusi. Lalu input.nextLine digunakan untuk membersihkan karakter new line setelah membaca n. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Nah, ini adalah looping for yang untuk membaca dan mengeksekusi perintah sejumlah n kali. Lalu ada string comment sama dengan input.nextLine. Nah, kode program pada baris ini adalah untuk membaca satu baris perintah dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel comment. Lalu pada baris selanjutnya ada string comment split sama dengan comment.split dalam kurung tanda petik 2. Pada baris ini, program membagi baris perintah menjadi array string dengan memisahkannya menggunakan spasi sebagai pemisah. Lalu selanjutnya ada string item name sama dengan comment split dalam kurung tanda petik 2 garis miring. Pada baris ini, program akan memisahkan baris perintah berdasarkan tanda kutip ganda untuk mendapatkan nama barang. Lalu selanjutnya ada if comment split 0 equals lihat, program akan memeriksa apakah perintah adalah lihat untuk menampilkan daftar barang di gudang. Lalu if gudang size sama dengan 0, program akan memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, program akan mencetak string gudang kosong dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Lalu program menampilkan daftar barang di gudang dengan detail-detailnya. Else if comment split 0.equals check, yaitu program akan memeriksa apakah perintah adalah check dan untuk memeriksa barang pertama atau terakhir di gudang. Lalu program akan memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, program akan mencetak string gudang kosong, lalu menampilkan detail barang pertama atau terakhir di gudang sesuai permintaan.
Selanjutnya, else if comment split dot equals tambah, mereka akan memeriksa apakah perintah adalah tambah dan untuk menambahkan barang ke gudang. Lalu program memeriksa apakah kode barang sudah ada atau tidak di gudang. Nah, jika sudah ada, program akan melanjutkan ke iterasi berikutnya dan menambahkan barang ke awal atau akhir gudang sesuai permintaan. Lalu selanjutnya, else if comment split null that equals sysip. Pada baris ini, program akan memeriksa apakah perintah adalah sisip dan untuk menyisipkan barang ke posisi tertentu di gudang. Selanjutnya, program memeriksa apakah kode barang sudah ada di gudang. Nah, jika sudah, mereka akan melanjutkan ke iterasi berikutnya dan memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, mereka akan menambahkan barang sebagai elemen pertama dan menyisipkan barang ke posisi yang ditentukan dalam gudang. Lalu, else if comment split null dot equals hapus, program akan memeriksa apakah perintah adalah hapus dan perintah ini untuk menghapus barang dari gudang berdasarkan kode. Lalu program akan memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, program akan mencetak string barang tidak ada dan melanjutkannya ke iterasi berikutnya. Lalu pada baris selanjutnya ada looping melalui gudang untuk mencari barang dengan kode yang sesuai. Jika ditemukan, maka akan menghapus dari gudang menggunakan remove if. Selanjutnya, ada else if comment split null dot equals urutkan. Nah, pada baris ini adalah kode program untuk memeriksa apakah perintah adalah urutkan, yang dimana adalah untuk mengurutkan barang dalam gudang berdasarkan kode. Selanjutnya, memeriksa apakah gudang kosong. Nah, jika kosong, mereka akan mencetak string gudang kosong dan melanjutkannya ke iterasi berikutnya. Selanjutnya adalah membuat array kode untuk menyimpan kode barang dari gudang. Lalu melakukan sorting kode barang dalam array kode. Selanjutnya adalah membuat link list baru gudang urut untuk menyimpan barang yang telah diurutkan. Selanjutnya ada looping melalui kode yang telah diurutkan dan menambahkan barang ke gudang urut sesuai dengan urutan kode. Selanjutnya adalah pada baris selanjutnya adalah kode program untuk mengosongkan gudang asli. Lalu untuk menyalin isi gudang urut ke gudang asli. Selanjutnya kode program pada baris berikutnya adalah static boolean kd sama dalam kurung link list barang gudang, string kode. Pada baris ini pada program adalah untuk mendefinisikan metode kd sama yang akan digunakan untuk memeriksa apakah kode barang sudah ada di dalam gudang atau belum. Selanjutnya adalah loop melalui gudang dan memeriksa apakah ada elemen dengan kode yang sama. Nah, jika ada, program akan mengembalikan nilai true, namun jika tidak, program akan mengembalikan nilai false. Nah, di bawahnya ini adalah akhir dari kelas main. Lalu selanjutnya di sini ada deklarasi kelas barang yang digunakan untuk merepresentasikan barang dengan nama, kode, dan stok. Selanjutnya di sini di bawahnya ada konstruktor kelas barang untuk menginisialisasi objek barang dengan nama, kode, dan stok. Demikian penjelasan terkait kode program link list gabungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.